final test Anda ya, Anda kerjakan dalam bentuk take home assignment gitu ya, dalam bentuk paper ya. Nah, nanti capaian pembelajaran yang diuji ya, dalam hal ini ada dengan FPKPS kita ya, jadi Anda mampu mengingat konsep dan rincian kebutuhan tata kelola keamanan teknologi informasi ya di suatu company ya, suatu perusahaan. Kemudian kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan masalah dan solusi ya dalam keamanan informasi serta menjelaskan model manajemen risiko dalam tata kelola keamanan informasi ya, ini CPL 72 ya. Kemudian yang ketiga ya, mahasiswa mampu menerapkan model perencanaan kebijakan keamanan informasi atau IT security policy. Kemudian keempat ya, capaiannya adalah Anda mampu menggunakan tools yang tersedia untuk keamanan informasi ya. Kemudian poin kelima, mampu menganalisis jenis kriptografi dan keamanan fisik dalam keamanan informasi. Dan berikutnya 6 ya, mampu menganalisis program-program sertifikasi profesional. Sorry, suara saya kedengaran jelas nggak? Dengeran, Pak. Dengeran ya. Ini soalnya ada dengung ini. Kemudian mahasiswa mampu merancang, menganalisis, dan mengevaluasi keamanan informasi dalam studi kasus. Ya. Nah ini semua mata pencapaiannya sudah dibahas ya di dalam pertemuan-pertemuan kita. Nah sekarang bentuk soalnya seperti ini ya. Jadi nanti Anda bikin paper ya, tulisan paper dalam ketentuan sebagai berikut ya. Ini ketentuannya ya. Jadi nanti papernya itu kurang lebih minimal 8 halaman ya dan maksimal 15 halaman ya. Tetapi di luar lampiran ya. Nanti lampirannya itu kaitan dengan Anda buat menggunakan tools yang tadi barusan Anda download ya, menggunakan MyMap ya. Oke, sampai sini jelas dulu nggak? Nanti formatnya ya, standar ya, format A4 ya, kemudian fontnya juga standar, font 11 ya. Jadi kalau Anda tidak kotak-katik, Anda cek itu fontnya standar 11 ya. Kemudian spasi before after ya. Jadi kalau kita lihat spasi before after di sini nih ya, ini spasinya standar ya, 0 PT 0 PT ya. Kemudian juga marginnya juga standar ya. Jadi marginnya dibuka standar aja ya. Artinya jangan terlalu lebar gitu ya, paling yang 1 cm 1 cm gitu ya. Jadi kiri 1 cm, kanan 1 cm, di atas 1,5 cm, ya bawah 1,5 cm. Kurang lebih seperti itu ya. Margin standar. Nah, nanti isi dari paper itu adalah berupa ringkasan atau summary ya dari yang Anda harus kerjakan di bab ya, topik bab itu ya. Jadi ada 10 bab di sini ya, bab 1 sampai bab 10 ya. Oke, yang perlu Anda bahas di sini adalah yang pertama tentang konsep dan model tata kelola keamanan informasi ya. Kemudian bagaimana mekanisme hubungan tata kelola keamanan informasi ya sebagai bagian dari tata kelola teknologi informasi atau IT governance. Nah, ini adalah di cakupan di chapter 1 ya, di bab 1. Kemudian di bab kedua ya Anda tuliskan summary ya atau ringkasan ya paper ya tentang kebutuhan akan keamanan informasi ya terkait dengan ancaman ya, kemudian vulnerability ya, exploit dan attack. Ya, ini ada di chapter 2. Kemudian chapter 3 ya, pembahasan tentang masalah dan solusi ya dalam keamanan informasi berupa aspek legal ya, legal atau ketentuan secara hukum ya dan etika keamanan informasi ya. Itu ada di chapter ketiga. Ya. Kemudian yang bagian keempat, chapter 4 adalah tindak lanjut masalah yang terkait dengan keamanan informasi ya serta menjelaskan model manajemen risiko dalam tata kelola keamanan informasi. Kemudian yang itu chapter 4. Kemudian chapter 5 itu model perencanaan ya, kebijakan keamanan informasi, perbedaan antara policy, standar dan practice ya atau IT security policy. Ini ada di chapter 5. Nah, untuk CPL 7.4 ini ya, teknologi keamanan informasi dengan tools, Anda akan bahas rangkuman di chapter 6 dan 7 ya, tentang topik firewall, VPN, dan IDS. Kemudian untuk chapter 8 ya, pembahasan tentang menganalisis jenis-jenis kriptografi ya.
Nah, kemudian untuk chapter 9, keamanan fisik dan keamanan informasi ya. Oke, kemudian chapter 11 ya, menganalisis program sertifikasi profesi ya dalam keamanan informasi pada suatu perusahaan ya. Dan topik terakhir kita bahas di chapter 10 ya, menganalisis, merencanakan dan implementasi keamanan informasi di suatu perusahaan. Kurang lebih gambaran susunan babnya seperti ini ya. Nah, jadi nanti Anda waktu menuliskan ini ya, jangan lupa kan itu disambung terus ya. Jadi bukan tiap bab dipisah-pisah gitu ya. Jadi bab 1 misalnya, kemudian kalau misalnya masih ada sisa halaman ya, Anda kerjakan itu sebagai bab 2 gitu ya. Jadi sambung menyambung. Nah, ini nanti Anda kumpulkan ya dalam bentuk 2 ini ya, format ya, PDF dan Word ya. Jadi bikin dalam 2 format ya, PDF dan Word, Anda submit ya. Nanti di ujiannya itu nanti ada ininya ya, template-nya. Tapi itu Anda kerjakan sebelumnya. Jadi untuk submit-nya ya, itu kan dalam bentuk PDF. Tapi sebelum submit ya, jadi untuk backup-nya Anda kirim dalam bentuk Word. Jelas ya? Karena mengingat dari evaluasi UTS kemarin, ya UTS kemarin tuh ada yang submit tapi tidak bisa dibuka di tempat saya gitu, ya. Jadi mohon dipastikan dulu waktu Anda submit ya format PDF itu bisa di preview ya, bisa dibuka di ini, ya. Tetapi saya penting juga untuk Word ya, karena saya mau lihat format Anda itu sesuai gak dengan ketentuan dari yang dibikin ini, ya. Habis ini jelas ya. Jadi nanti Anda kumpulkan dalam 2 format ya, Word dan PDF ya. Untuk PDF Anda kumpulkan saat ujian ya. Sedangkan Word Anda submit nanti ya 1 hari paling lambat ya Anda sudah harus submit sebelum batas waktu pengumpulan. Gitu ya. Misalnya nih ujiannya tanggal 5 Juni misalnya. Nah, untuk format Word Anda kumpulkan tuh paling lambat tanggal 4 ya, gitu ya. Kemudian tanggal 5-nya sesuai dengan waktu ujian untuk pengumpulan Anda kumpulkan dalam bentuk PDF ya. Karena itu kan tidak bisa dibuka dulu kan ya. Kalau Anda kumpulkan saat ujian itu kan nggak bisa dikirim sebelum ujiannya dibuka dulu. Tapi yang Word Anda kirimkan dulu, nanti saya akan kasih tenggang waktu sehari ya maksimum sebelum submit ya. Nanti untuk menghindari ya keterlambatan juga ya. Tapi tolong pastikan juga untuk file PDF-nya bisa dibuka. Tapi sini ada pertanyaan nggak? Cukup jelas proyeknya apa? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi nanti tolong dikerjakan ya sesuai dengan ketentuan. Karena nanti dari rubrik penilaian itu ada poin-poinnya ya, syarat administratif dan syarat teknisnya ya. Jadi nanti dilihat kota administratifnya tadi ketentuannya ini harus Anda ikuti ya. Misalnya kalau Anda bikin kurang dari 8 halaman ya berarti nanti poin penilaiannya berapa gitu ya. Kalau Anda kumpulkan 10 halaman, poin penilaiannya berapa. Itu di rubrik penilaian sudah didefinisikan ya. Paham ya? Jadi kalau misalnya lebih dari 15 halaman, Anda bikin 16 halaman, ya itu berarti ya nggak masalah juga sih ya sebetulnya kan. Tapi tentu sini saya batasi maksimum 15. Artinya ya tolong ikuti jangan sampai lebih dari 15 halaman. Karena kalau lebih 15 halaman, kecuali kalau memang konten yang Anda bahas itu sangat masih relevan ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau saya lihat konteksnya sudah di luar itu ya secara administratif itu tidak memenuhi ketentuan dalam syarat penilaian ya. Oke, kemudian kita akan masuk ke ini lampiran ya. Jadi di luar dari jumlah halaman ini ada lampiran. Jadi maksudnya gini, setiap bab nanti akan Anda buat satu mind map di sini ya, satu ringkasan dalam bentuk mind map ya. Ini toolsnya sudah saya berikan ya, Anda bisa download kan tadi ya. Jadi satu halaman kita sediakan khusus untuk mind map itu sebagai lampiran. Jadi per bab itu ada lampirannya. Paham ya? Nah, Anda bisa kerjakan dari mind map-nya dulu, ya, kemudian baru Anda tulis di paper, ya, karena mind map itu kan sifatnya keywords yang ada, ya, jadi Anda menuliskan apa saja
keywords yang bisa diberikan ya. Tadi kok mendengung ya. Oke. Ya, jadi satu halaman khusus untuk mind map. Nanti Anda save file mind map-nya ya. Nanti Anda bisa submit juga filenya ke saya. Kalau enggak ya tetap dalam bentuk PDF ya, karena nanti mind map-nya bisa di-convert ke PDF. Oke, kita akan ke tools-nya. Saya mau tanya dulu, ada yang belum download tools-nya? Semuanya udah download belum? Supaya bisa untuk ngikutinnya. Udah, Pak. Sudah? Oke, sudah dibuka. Coba tolong Anda buka masing-masing di komputer Anda. Ya, karena kita bisa langsung praktek juga di situ. Sudah? Udah dibuka tools-nya? Screen-nya kayak gini tampilan awalnya. Sudah belum? Sudah, Pak. Oke, Pak. saya tunggu yang belum. Ini apa semuanya sudah? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke. Misalnya kita akan masuk ke topik ya. Ini saya kasih contoh ya. Anda kan sudah download e-book-nya juga kan ya? Download e-book-nya kan ada ya di sini ya. Download e-book-nya juga kan? Ya. Jadi ya, kita akan ambil misalnya dari chapter 1 dulu ya. Kita akan masuk ke chapter 1 dulu ya. Di chapter 1 ini ya, apa saja yang kita bahas di sini ya. Ya, di chapter 1 ya, kita bahas ada history ya, kemudian ya latar belakang ya. Kemudian apa itu keamanan ya, kemudian model security dan sebagainya. Nah, kita coba rangkum dulu apa yang nanti di dalam paper itu ya disediakan. Oke, kita masuk ke mind map ya. Caranya adalah Anda sebenarnya tidak terlalu susah ya. Anda klik center topik, ini adalah topik utamanya ya. Anda tinggal ketikkan aja misalnya di chapter 1 ya, bab 1 misalnya ya. Ya. Kita topiknya tadi apa? Pengantar ya. Pengantar ya. Keamanan informasi. Misalnya ya. Oke, Anda enter aja, dia langsung otomatis dia bikin sendiri. Nah, kemudian kita akan bikin cabang di sini ya. Anda tekan tombol spasi ya. Anda tekan spasi gitu ya. Dia otomatis dia sudah masuk sini main topik ya. Nah, main topiknya Anda tinggal isi ya. Misalnya tadi kita bicara latar belakang misalnya ya. Oke, kemudian Anda enter ya. Oke. Kalau Anda spasi lagi di posisi di latar belakang, maka dia akan muncul cabang ya berikutnya di sini ya. Gitu ya. Nah, jadi yang kedua misalnya kita bahas ya bagian dari model tadi ya. Model keamanan ya, security model ya. Model. Misalnya ya. Kemudian apalagi yang kita bahas. Jadi Anda bisa bikin rangkumannya dulu ya. Ini keyword-keyword yang kurang lebih ya nanti akan Anda tulis di paper ya. Kemudian di dalam presentasi misalnya ya. Bentar saya cek di presentasi kemarin kita bahas ada ya peran dari ini ya. Community of interest ya. Kita bicara sini community ya. Komunitas ya, peminatan bidang ini ya. Komunitas ya. Komunitas yang terkait dengan IT security ya, keamanan informasi ya. Nah. Oke. Jadi dia secara otomatis dia akan bikin ininya ya, sesuaikan dengan font-nya. Ya. Di sini jelas ya. Nah, kalau kita mau masuk lagi ke intinya, jadi Anda sajikan dulu ya. Misalnya kita posisi keamanan informasi ini ya, kita posisi di sini, kita klik, kemudian kita tekan spasi, kita tekan insert di sini ya. Insert di sini, tombol insert. Nah, dia akan subtopik, masuk subtopik ya. Di sini jelas ya. Keamanan komunitas, keamanan informasi, misalnya kita bahas itu ada manajer profesional ya. Kemudian Information Security Manager, Information Technology Manager, dan Non-Technical Business Manager.
ya. Jadi kita bisa tulis sini ya, IT manager ya. Kemudian kita tetap insert lagi di sini. Sorry. Jadi Anda posisinya harus di sini ya, insert, kemudian insert lagi ya, AS manager ya. Oke. Nah, kita tinggal enter aja. Jadi posisi ini Anda tinggal enter aja. Ya. Dan ini yang keempat misalnya non-technical business manager ya. Non-technical. Business. Oke, jadi dia bisa bertingkat seperti ini. Ya. Coba Anda praktekkan. Sudah bisa dipraktekkan ini? Silakan Anda coba praktekkan. Coba. Bisa? Oke. Ya, jadi kita bicara apa saja yang mau dibahas ya. Kemudian apa yang berikutnya di sini misalnya karakteristik informasi ya, critical karakteristik ya. Karakteristik informasi ya. Kritis ya. Misalnya. Oke. Karakteristik informasi kritis itu ada berapa? Anda tekan tombol insert, Anda tinggal ini aja ya. Jadi nggak tahu banyak tombol juga yang bisa pakai ya. Ya, jadi misalnya ketersediaan ya, faktor ketersediaan, availability, ya. Oke, kemudian enter lagi ya. Jadi Anda tinggal enter aja di sini ya. Kemudian faktor ketepatan gitu ya. Faktor ketepatan. Atau misalnya ini ya akurat ya, accuracy ya. Nah, nanti kita bawa bahas di sini ya. Misalnya kemudian ini adalah autentikasi ya, faktor autentikasi ya. Autentikasi. Dan yang keempat faktor kerahasiaan atau confidentiality. Oke. Jadi Anda coba sajikan dulu ya kan modelnya seperti ini ya. Nah, kemudian nanti Anda berikan sedikit pengantar ya kan note di sini ya. Jadi ada note-nya catatan, misalnya di latar belakang nih. Ya. Kita tambahkan sini historinya ya, sejarah ya, history ya. Sejarah misalnya. Sejarah perkembangan sistem informasi, perkembangan ya IT ya, misalnya ya, apalagi contohnya di latar belakang kita bicara di sini ya faktor apa itu keamanan ya, definisi ya, definisi keamanan informasi, definisi tata kelola ya, tata kelola keamanan. Nah, oke, sampai sini udah cukup jelas? Nah, Anda nanti akan tambahkan note di sini ya. Jadi di sini misalnya kita definisi tata kelola keamanan informasi, kita tambahkan satu catatan di sini ya. Anda bisa berikan di mouse ke kanan ini notes ya. Nanti akan bisa masuk sini. Ya. Jadi tata kelola keamanan informasi adalah misalnya kan kaitan dengan struktur misalnya ya. Apa itu tata kelola sistem informasi? Ya. Anda bisa tuliskan gini di sini ya. Tata kelola keamanan informasi ya, misalnya di sini ya. Ini ya. Bagaimana keamanan ya. Pengelolaan keamanan informasi ya. Bagaimana adalah ya usaha ya kan, adalah usaha untuk ya untuk mengelola ya, mengelola keamanan informasi ya yang terkait dengan ya terkait dengan penggunaan teknologi informasi ya di perusahaan atau organisasi ya.
Oke, seperti itu. Ya, jadi nanti Anda lihat di sini ada note di sini ya. Ya, jadi kalau kita klik di sini nanti dia muncul catatan di sini ya. Jadi Anda bisa siapkan catatan-catatannya ya, supaya nanti kita bisa rangkum juga di paper ya. Nah, kemudian misalnya udah selesai nih, Anda udah selesai bikin ini, kalau banyak ya, Anda bisa pilih yang balance di sini ya, format nih ya, format di sini, kemudian kita mana supaya balance ya. Bentar, saya cari dulu view ya, view. Nah ini ada view, ini balance map ya, jadi dia bisa melakukan balance ya, penyederhanaan. Oke. Kalau sudah seperti ini, Anda tinggal cetak ya, print PDF ya. Oke, di sini ada Anda bisa save as PDF ya. Itu ya. Ini untuk bab 1. Kemudian Anda siapkan bab 2. Anda siapkan bab 2, Anda tinggal masukin di sini aja di ujung ini ya, default map-nya ya. Anda masukin lagi. Nah, ini map kedua ya. Ini Anda siapkan misalnya untuk bab kedua misalnya. Bab kedua apa gitu ya. Bab kedua kita bicara topiknya apa di sini? Bab kedua mengenai ya needs for security ya, kebutuhan ya, kebutuhan keamanan informasi ya, keamanan. Oke, kebutuhan keamanan informasi ya, Anda tinggal enter di sini ya, Anda bisa enter di sini ya, enter sambil ketik. Oke. Begitu ya, jadi nanti satu file ini Anda bisa save, jadi nanti ada kumpulan bab 1, bab 2, bab 3, dan seterusnya. Nah, nanti file ini Anda juga kirimkan juga ya, di 1 hari, paling lambat pada 1 jam. Jadi yang nanti Anda kumpulkan tuh ada 2 paper ya, plus mind map-nya ya, gitu ya. Jadi saya mau lihat apakah Anda sudah merangkum, ya kan, apa saja yang topik-topik yang pernah kita bahas, ya. Kurang lebih seperti itu, ya. Jadi bukan semua bab Anda translate, Anda semua bab Anda terjemahin, bukan ya. Intinya Anda hanya mengambil intisari ya, intisari atau keyword ya. Jadi ini keyword-nya apa yang kita bicara di sini ya. Dalam topik pengantar keamanan informasi kita perlu tahu ada latar belakang gitu ya. Ada model keamanan, ada komunitas keamanan informasi, ada karakteristik informasi yang kritis ya, dan seterusnya. Apa saja yang kita bahas. Jelas sampai sini? Silakan Anda latihan dulu. Kalau ada yang masih belum terlalu jelas penggunaan mind map, bisa didiskusikan sekarang gitu. Sudah coba-coba? Silakan Anda coba-coba dulu. Saya kasih waktu Anda 10 menit Anda untuk coba-coba, ya kan? Pak. Ya. Pak, Gimana? berarti kita bikin mind map itu satu-satu per bab ya, Pak? Ya, per bab. Oh, oke. Per bab di sini. Ya, jadi ini bab 1, ini bab 2. Jadi nanti Anda siapkan dulu mind map-nya, apa saja yang mau dibahas, ya. Nantinya di dalam pembahasan paper Anda nanti tentu akan ada ya penjelasan dari mind map ini. Jadi nanti di akhir dari setiap bab itu Anda akan lampirkan ininya ya, gambar screenshot-nya ini. Oh, jadi nanti bisa ya kan, Anda nanti hasil jadi nih, bisa satu layar, Anda bisa screenshot, kemudian Anda bisa simpan di file Word juga gitu. Oke. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Ya, itu bisa disampaikan, dilampirkan. Jadi Anda bisa, misalnya ini jadi ini satu nih ya, Anda kan bisa convert ke PDF. Ya, ini kan saya quick PDF misalnya. Nanti udah jadi kan nih PDF-nya seperti ini kan, misalnya kan, ya? Ya. Kelihatan nggak nih? Belum, Pak. Nah, kan jadi nih PDF-nya. Ini. Ya kan? Ini satu halaman nih PDF-nya untuk bab ini. Bab 2. Bab 2 misalnya. Udah jadi nih. Nah, nanti Anda ya file ini Anda insert di akhir dari setiap bab. Begitu. Oh. Atau bisa di depan juga boleh. Di depan bab juga boleh. Jadi ini misalnya pengantar sebelum masuk ke bab, misalnya bab 2 nih. Sebelum masuk ke bab 2, Anda lampirkan ininya dulu. Ini adalah mind map-nya gitu ya, konsep map-nya. Nah, kemudian
kita bahas bab 2-nya apa gitu. Ini kayak semacam agenda gitu ya, pembahasan isinya. Berarti papernya per bab ya, Pak? Per bab ya, Bukan disambung gitu kan? enggak per bab. Oke. Jadi nanti Anda siapkan ini ada beberapa kan nih kan bab 1, kemudian bab 2. Ya. Kemudian nanti Anda tambah lagi di sini ya, bab 3. Ya, bab Oke, 3 topiknya tadi apa tuh? Oke, Pak. Ya. Jadi dituliskan gitu, ya. Nah, nanti Anda save filenya. Save-nya kan dalam satu file, ya kan? Dalam satu file itu ada bab 1, bab 2, bab 3 dan sebagainya. Jadi nanti Anda save as di sini kan, save as. Ya. Save as, Anda bisa save misalnya my manager map, ya Anda simpan di sini, ya kan? Paper gitu ya, atau ringkasan gitu ya. Bukan ringkasan paper aja, project ya. Project keamanan informasi ya, IT security governance. Misalnya namanya siapa ya kan? Andi misalnya gitu. Ya. Nanti ya, Frans misalnya. Oke. Jadi nanti sebentar, save-nya kok sini sih salah. Save file mana save file? Save all. Ini save all ya. Oke. Save all sini ya. Kenapa nih? Save-nya kenapa dia nggak mau ya? Ya coba nanti pelajari ya. Ini pokoknya save-nya bisa harusnya. Oke. Jadi kalau kita buka filenya ini misalnya saya tutup ya. No ya. Misalnya ini saya akhiri ya, tutup. Nanti kita buka lagi ya. Misalnya ini ya. Bentar. Apa nih kok nggak mau? Ya. Oke. Oh, berarti dia save-nya per file ya. Jadi nggak apa-apa. Yang penting hard copy-nya aja ya. Kalau nggak bisa dikirimkan filenya, ya Anda copy dulu ya. Disiapkan dulu. Per file nih kayaknya. Tapi itu harusnya bisa tadi. Mestinya bisa dia untuk save all ini ya. Ya cuma mungkin tadi hard disk saya nggak cukup tempatnya. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Jelas ya? Untuk project final, kurang lebih jelas? Ada yang mau ditanyakan? Sementara belum, Mbak. Ya, jadi saya ulangi ya. Jadi nanti project Anda itu ya, Anda bikin paper ya. Untuk format awal pertama ya kan Anda bikin ini dulu ya, konsep map-nya atau mind map-nya ya. Apa saja yang mau dibuat, diringkas gitu ya. Poin-poinnya ya. Jadi bukan translate semua buku gitu ya. Jadi yang Anda harus ambil rangkuman apa saja yang penting yang kita bahas di sini. Penekanannya apa saja yang ada di setiap chapter. Oke. Jangan lupa ditambahkan catatan di sini ya. Jadi misalnya tadi saya masih open. Kebutuhan keamanan informasi ini udah. Ya, jadi nanti ada keterangannya, ada notes-nya, Anda bisa tambahkan tadi ya. Catatannya juga. Jadi Anda bisa siapkan dulu di mind map ya. Anda bisa tambahkan catatan di sini. Tadi misalnya gini, klik kanan Anda tambahkan notes. Ya. Apa saja yang mau di-point ya. Misalnya apa yang perlu dibahas nih. Note-nya poin-poin doang kan, Pak? Hah? Note-nya poin-poinnya doang. Ya, note-nya poin-poin doang yang misalnya nanti Anda mau yang Anda bahas tuh apa saja misalnya. Ya. Oke. Gitu. Ya. Nah, isi dari paper itu harus ringkas, padat ya. Jadi bukannya kosong-kosong gitu ya. Jadi misalnya, jadi itu misalnya di luar dari gambar atau apa. Kalau misalnya ada poin-poin misalnya ya, poin-poin itu bukan dibikin dalam bentuk ke bawah ya, tapi Anda ke samping ya di papernya ya. Ngerti nggak? Jadi misalnya nih, saya ambil contoh, misalnya apa misalnya
kita lihat contoh komponen dari sistem informasi misalnya ya. Anda kan tulis nih komponen sistem informasi misalnya. Ya, ini contoh ya. Jadi dari nah, Anda langsung tulis di sini ya kan, apa hardware misalnya ya. Software. Gitu ya, tipe orang ya kan. Ya, kemudian apa lagi? Data ya, dan informasi ya. Data dan informasi. Data atau informasi. Ya, dan satu lagi prosedur ya. Software. Bukan seperti ini ya. Jadi yang diminta adalah bentuknya seperti ini. Ya, jadi tulisannya manjang. Jadi bukannya nanti di dalam paper Anda cuma poin-poin aja yang ke bawah gitu ya. Jadi harusnya samping tetap. Ada lagi yang kurang jelas? Ya, jadi Anda sudah bisa mulai siapkan dari sekarang ya kan untuk papernya ya. Jadi sebelum Anda kerjakan tulis paper, Anda bikin dulu konsep map-nya. Nah, kalau misalnya Anda mungkin ada apa yang perlu dibahas, kalau ini misalnya nyambung, kalau Anda mau buang ya Anda tinggal buang aja. Sini kan delete. Gampang kan ya. Jadi kalau delete dia hilang ya kan. Ya. Atau kalau misalnya Anda belum tahu nih, ini kurang lebih nempel kemana, Anda bisa pakai floating di sini ya. Insert yang mana ya? Format topik yang floating. Anda tinggal cari aja di sini nih. Misalnya kita bikin di sini ya. Misalnya kita belum tahu nih, ini model keamanan misalnya. Nah, jadi Anda klik aja di worksheet-nya, ya kan? Belum tahu nih kan apa resiko mana misalnya, apa yang mau dibahas. Ini misalnya poin-poinnya seperti ini. Nah, kalau Anda nih, oh ini adanya di sini nih, Anda bisa tempel di sini langsung. Oh yang ini adanya di sini, Anda bisa tempel sini. Oh ini nggak jadi, ini pindah, misalnya pindahnya sini. Nah, itu aja ya. Jadi Anda tinggal geser-geser aja. Oh ini harusnya di sini. Paham? Ya. Atau oh ini mestinya di sini misalnya. Jadi dia bisa beberapa. Jadi Anda boleh misalnya bikin dulu yang melayang-layang dulu, ya kan? Bikin melayang-layang dulu misalnya kan. Ya. Bikin melayang-layang dulu. Nanti Anda tinggal pasangin aja di sini. Ini pasangin di sini. Jelas nggak? Ada lagi yang mau ditanya? Ya. Jadi ini ada keywords-nya. Maksud saya, kemarin kan biasanya kalau kita kerjakan soal ujian, kita jawab kan ada keywords ya, ada kata kunci seperti itu kan. Nah sekarang Anda bikin paper. Di dalam paper itu Anda ya harus ada memasukkan keyword-keywords-nya. Ini adalah kumpulan dari kata kunci keyword. Ya. Jadi setiap keywords ini nantinya Anda harus tuliskan dalam bentuk paper. Jelas ya? Oke. Nah, nanti dalam setiap paper itu ya, yang ada yang nama kata kunci yang Anda masukkan ini Anda kasih font ya, warna yang bisa ya misalnya warna merah atau warna yang lebih soft aja gitu. Ya. Jelas ya? Jadi setiap subtopik ini nantinya ada keywords-nya. Di keywords-nya ini nanti Anda bisa sajikan dalam bentuk font gitu ya, warna merah misalnya. Begitu. Ada pertanyaan? Pak. Ya. Pak, kalau misalnya kan H-1 itu kan kumpul Word sama file mind map-nya juga. Iya. Kalau mind map-nya itu kan misalnya set-nya kayak tadi tuh satu-satu tuh sheet kita kumpul gitu. Dalam bentuknya berarti dalam bentuk file .mind map-nya ya. Iya. Ya, jadi dicoba dulu ya kan untuk Anda submit file mind map-nya ya. Kalau misalnya nanti kita coba, saya akan sediakan beberapa ya kan, jadi nanti ya beberapa file yang beberapa template nanti Anda bisa upload ke situ ya, ke filenya itu ya yang saya sediakan.
itu jadi untuk file Word ya dan file mind map-nya ya. Anda coba jadikan satu dulu ya kan, di compres dulu filenya. Jadi kan misalnya Anda muncul nih filenya ada 10 bab misalnya kan, berarti ada 10 file mind map gitu ya. Nah, Anda zip dulu, Anda compres, kemudian Anda kirimkan ke e-learning. Begitu. Paham? Oke, Pak. Oke. Ada lagi? Ya, jadi jangan lupa ya untuk halaman pertama setiap mulai bab sebelumnya Anda harus tayangkan ini dulu ya. Jadi Anda convert dulu ke Word ya, ke PDF atau Anda screenshot, kemudian nanti Anda masukin ke file Word misalnya. Ya. Begitu ya. Jadi setiap bab itu diawali dengan satu halaman ini. Oke. Ya, jadi tolong tulisannya padat gitu ya. Jadi jangan sampai renggang-renggang atau kosong ya. Tujuannya jadi bukan memperbanyak halaman. Anda tidak perlu cetak kan dalam hal ini, Anda cukup dalam bentuk file ya, soft copy aja yang dikirim. Jadi nggak ada masalah kalau misalnya nggak perlu cetak kan. Jadi bab 1 kemudian diawali dengan mind map, kemudian pindah ke bab 2 diawali dengan mind map lagi. Ya, sorry tadi berarti kalau kayak gitu setiap bab berarti ada pemisahan halamannya ya. Jadi bab 1 selesai, kemudian nanti bab 2 ya bikin di header lagi ya, bikin di atas lagi halaman bab keduanya gitu. Jadi formatnya contohnya seperti ini ya. Nah, tadi ada ini ya. Ya, jadi nanti Anda tinggal bikin misalnya ini bab 1 ya kan. Tentang apa tadi introduction ya. To information security. Tanya ya. Oke, jadi ini kan tentu ini misalnya halaman pertama ini gambar ya, mind map-nya ya. Oke, kemudian masuk ke halaman kedua, ini mind map-nya ini ya. Halaman keduanya, Anda sajikan mind map-nya bisa dalam bentuk landscape ya. Bisa kan ya Anda ubah section-nya ya, nanti Anda ubah section-nya sini, nanti dalam bentuk landscape ya. Jadi di setiap mind map tuh bikin dalam format tidur ya, landscape. Ya. Sedangkan yang ini ya, kemudian Anda bikin bab 1 misalnya nih ya. Bab 1 Anda masukkan ke tengah ini ya, bab 1 ini. Gitu ya. Nah, ini ada poin-poinnya kan, subbabnya kan, 1.1 itu apa ya kan. Ya, sama seperti kayak Anda tulis paper gitu ya. Ya. Kemudian nanti Anda masuk ke bab 2 gitu kan. Nah, bab 2 ini mind map lagi gitu ya. Mind map lagi. Ya, mind map bab 2 ya. Oke, kemudian nanti Anda masuk lagi sini bab 2-nya ya. Kita mengenai apa gitu. Dan ini Anda tengah. Begitu. Paham ya? Contohnya udah jelas? Ya, jadi tolong Anda ikuti standar penulisan sama ini ya, caranya ya. Karena ini kaitan dengan penilaian juga di ujian Anda. Ya. Di UB penilaian nanti ada ketentuan syarat administratifnya untuk mengikuti format yang sudah ditegaskan di dalam ujian ya. Oke. Jadi kembali lagi saya ingatkan di sini ya. Jadi Anda sudah bisa mempersiapkan untuk mengerjakan poin-poin ini ya. Jadi nggak perlu harus nunggu sampai ujiannya gitu ya. Jelas ya, paham ya? Karena kemungkinan nanti soal ujiannya udah ya Anda harus udah langsung submit gitu, muncul udah langsung submit. Ya, jadi udah harus di-prepare dulu dari sekarang untuk siapkan proyeknya ini ya. Kurang lebih jadi minggu ini minggu terakhir, jadi Anda sudah tahu kurang lebih gambaran untuk proyeknya dan sudah bisa disiapkan ya, mind map-nya juga sudah siapkan. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, saya mau bahas yang bagian kedua yang untuk tugas kelompok ya. Tugas kelompok Anda tolong disubmit ya. Sudah kan? Sudah siapin ya. Filenya saya sudah siapkan di sini ya. Untuk Anda bisa submit ya. Jadi nanti tolong Anda submit ya. Tiap orang Anda submit ya berdasarkan kelompok ya. Jadi pengumpulan tugas akhir kelompok di sini. Ya. Tolong Anda kumpulkan di sini. Oke, itu aja. Kita akan absen dulu
ya. Untuk jadwal ujiannya belum ada informasi ya kapan tanggalnya ya. Jadi tapi tolong udah bisa disiapkan dari sekarang ya. Oh, itu tuh pengumpulan tugas kelompok tuh yang rangkuman tuh kan? Ya, rangkuman dari masing-masing kelompok itu. Yang Per orang PDF atau ya, ya perwakilan? per orang Oke. kumpulkan. Formatnya PDF ya, Pak? Ya, PDF. Ya. Saya tunggu pengumpulannya sampai minggu ini ya. Dikumpulkan ya. Jadi masih ada waktu Anda bisa siapkan. Digabungin atau Digabungin, Pak, digabungin. PDF-nya Digabungin. kalau di zip aja boleh nggak? Jangan. Karena kan saya minta PDF di submit. Karena kan kalau di zip kan nggak bisa dibuka lagi nanti kan. Saya langsung Materinya yang after UTS aja kan, Pak? materinya ya after UTS ya. Tapi yang sebelum UTS, karena kan saya juga nggak pegang kan. Yang sebelum UTS. Oh, jadi sekalian disatuin aja ya, Kalian Pak? aja jadiin satu aja. Saya Oke. udah satukan dari yang minggu pertama, Pak. Ya, disatuin dari semuanya itu. Dari bahan-bahan yang ada. Oke. Anda kan ada paper kan? Waktu kemarin kan setiap kelompok kan bikin paper, kemudian ada presentasinya kan? Nah, papernya itu Anda tinggal gabungin aja. Ini kan? Tapi jangan lupa di halaman pertama, di covernya Anda tulis nama kelompok dan anggotanya ya. Terus ya. Project. Oke, ini 35 orang. 40. Ada yang nggak hadir ya. Udah karena ini kesempatan terakhir saya umumkan, mestinya udah pada tahu ya. Oke, Andreas, tolong Anda ini absen. Andreas? Ke bawah nih, mouse. Bawah sini. Mau nanya dong, Pak. Ya, silakan. Jadi yang tadi kan di setiap bab itu kita kasih mind map-nya dulu, Pak, di bab-nya kan. Ya. Nah, itu dihitung sebagai lampiran atau dihitung sebagai halamannya juga tuh, Pak? Lampiran itu. Sebagai lampiran. Tadi kan saya udah tuliskan di sini. Oke, Pak. Terus yang kedua, berarti sebagai lampiran, setiap babnya dibikin per halamannya sendiri-sendiri kan, Pak? Gimana? Nanti pas Oh ya. pas ganti bab, Ya. dia mulai lagi dari angka 1 gitu. Iya, betul. Mulai lagi dari bab ya. Tapi hitungan jumlah halaman itu di luar dari mind map ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Apalagi ada lagi? Jangan lupa nanti nomor halaman ditulis ya. Ada lagi? Semua tuh dari week 1 sampai week 7 tuh dikirim namanya .pdf ya, Pak? File pengumpulannya, bukan Word ya? Yang mana? Yang mingguan. Yang mingguan? Itu dikumpulinnya Yang Anda ngomong yang mana? Yang tugas kelompok atau kelompok, Pak? project? Kelompok. Tugas kelompok. Yang Tugas rangkuman kelompok biasa. Ya, dari minggu pertama kan dari presentasi awal pertama sampai terakhir. Kan masing-masing kelompok kan bikin kan? Iya, Pak. Nah itu ada papernya kan, jadi tinggal papernya Anda gabungkan aja. Oke, Pak. Kalau bisa papernya tiap minggu itu kan ada judulnya, gitu loh. Tetap ada judulnya kan. Jadi ini pertemuan pertama week 1, misalnya ini week 2, week 3 gitu. Jadi bukan digabung kemudian week-nya hilang gitu. Ada judul week-nya juga, topiknya apa.
Boleh nanti seperti kayak project juga per week, jadi ganti halaman gitu. Jelas? Berarti satu PDF gitu ya, Pak? Ya, Satu doang. PDF. Oh, ya Jadi udah sih, Pak. disatukan, papernya itu disatukan. Karena kan awalnya kan tujuan awal waktu saya sampaikan di pertemuan awal pertama itu kan project ini yang tugas kelompok itu harusnya kan dikumpulkan di minggu terakhir, di minggu ke-14 dalam bentuk yang sudah dicetak seperti yang kemarin kan sebelum UTS kita kumpulkan begitu kan. Tapi kan karena terkendala nggak bisa kumpul secara hard copy, maka saya minta ya dalam bentuk soft copy gitu aja. Nangkap nggak? Jadi nanti Anda kumpulkan ya kan dalam bentuk file, dalam bentuk PDF. Jadi tapi kan dirangkum karena kan itu kan tiap minggu Anda cetak nih misalnya nih. Nah, cetak itu kan dikumpulkan dalam bentuk fisik. Tapi karena ini nggak bisa, ya berarti Anda dikumpulkan filenya Anda buka masing-masing, kemudian Anda jadikan satu di filenya. Di file baru Anda jadikan satu file gitu loh. Dari mulai pertemuan 1 sampai pertemuan ke-14. Ringkasannya. Jelas? Oke ya, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lain? Ya, jadi waktunya cukup lama ya. Anda sudah bisa mulai dari sekarang. Ya, kalau ada yang masih kurang jelas atau apa, silakan ditanyakan di grup. Ya, nanti grup ini ya keberlangsungannya sampai penilaian, dan saya udah umumkan penilaian, dan nanti grupnya itu akan kita freeze ya. Kita akan bubarkan setelah selesai semua nilai atau project sudah Anda kumpulkan. Begitu ya. Jelas ya. Jadi kalau masih ada yang kurang jelas silakan tanya di grup. Karena ini ada pertemuan terakhir kita ya. Kuliah kita hari ini pertemuan terakhir. Jadi kalau misalnya ada yang kurang jelas ya silakan tanya di grup. Oke. Saya rasa itu aja dari penyampaian topik project-nya ya. Jadi silakan mulai dari sekarang untuk mulai mencoba merangkum dari ya bahan-bahan yang pernah kita pelajari ya. Di mind map Anda bikin ya. Nanti kalau konsep map-nya sudah selesai, Anda bisa langsung mulai dengan tulisan ya. Boleh silakan Anda per bab dulu, Anda bikin konsep map-nya, kemudian baru pindahkan ke tulisan, atau Anda bikin dulu konsep map-nya semua bab ya, kemudian baru Anda mulai tulisan, terserah Anda. Ya, intinya di sini tools mind map-nya ini akan membantu Anda untuk memulai menulis suatu paper ya, suatu project. Begitu ya. Jadi sebetulnya mind map ini ya tadinya saya pikir ya Anda mungkin langsung mulai kerjakan dengan project ya, dengan paper. Tapi saya harapkan ya dengan adanya mind map ini ya tulisan Anda akan lebih fokus ya, lebih terarah gitu ya. Jadi ada beberapa keywords atau kata kunci ya atau pikiran utama itu ada di dalam tulisan itu ya. Makanya Anda penting bikin dulu ya kan mind map-nya, konsep map-nya Anda kerjakan dulu supaya Anda bisa tahu hierarki penulisannya tuh nanti apa saja yang harus ditulis begitu. Jelas? Sampai sini? Jelas ya? Oke, makasih ya. Saya rasa kuliah kita hari ini itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Selamat mengerjakan proyek ini ya. Oke, makasih, sampai ketemu di Makasih, Pak. ya, makasih. Terima kasih, Pak. 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 Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.